Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari penjumlahan pecahan campuran dengan bilangan asli. Untuk caranya yaitu penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan asli. Bilangan pecahannya tetap. Untuk contohnya, 4 ditambah 1, 2/5. Untuk penjelasannya sebagai berikut. 4 ditambah 1, 2/5 sama dengan, karena penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan asli, berarti bilangan aslinya kita tulis terlebih dahulu, yaitu 4 ditambah 1. Kemudian bilangan pecahannya tetap ditambah, jadi pecahannya ini 2/5. Setelah itu kita hitung 4 ditambah 1 itu sama dengan 5, kemudian ditambah 2/5, berarti menjadi 5, 2/5. Berarti 4 ditambah 1, 2/5 itu sama dengan 5, 2/5. Kita akan pelajari pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, pengurangan dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, melakukan operasi hitung pengurangan. Contohnya, 4 dikurangi 1, 3/5. Kira-kira bagaimana biasanya? Ini berikut penyelesaian dari 4 dikurangi 1, 3/5. Langkah yang pertama tadi mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Bilangan aslinya di sini adalah 4. Berarti kita mengubah 4 menjadi pecahan campuran. 4 itu berarti sama dengan 3 ditambah 1. Kemudian sama dengan 3 ditambah, 1 di sini kita buat menjadi 5/5, karena 5 dibagi 5 itu sama dengan 1. Kenapa kita pilih 5/5? Karena 4-nya dikurangi 1, 3/5. Di sini 5. Penyebutnya 5. Maka di sini kita buat satunya menjadi 5/5. Bilangan 4 senilai dengan 3, 5/5. Setelah kita mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran, langkah selanjutnya adalah melakukan operasi hitung pengurangan. Jadi 4 dikurangi 1, 3/5 sama dengan, 4-nya tadi sudah kita ubah menjadi 3, 5/5, kita tulis di sini. 3, 5/5 dikurangi 1, 3/5 sama dengan, bilangan bulatnya kita pisahkan. 3 dikurangi dengan 1 ditambah 5/5, pecahannya dikurangi 3/5. Kemudian kita hitung 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian 5/5 dikurangi 3/5, penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan pembilangnya saja. 5 dikurangi 3 itu 2. Kemudian berarti penyebutnya tetap. Jadi 4 dikurangi 1, 3/5 itu sama dengan 2, 2/5.
Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan. Caranya, penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan dapat dikerjakan secara bertahap atau langsung. Penyelesaian secara langsung dengan menyamakan penyebut 3 pecahan. Langsung ke contoh. 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. Nah, kita coba yang penyelesaian bertahap. Kita tulis dulu 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. Itu sama dengan, nah, karena ini penyebutnya berbeda, maka 1/2 dan 1/3 kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, karena bertahap. Kita kerjakan 2 angka terlebih dahulu. Penyebutnya 2 dan 3, berarti kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Kita tulis 6 di sini. Nah, kita tulis juga 6 di sini. Di sini 6, di sini 2. 2 menjadi 6 karena dikalikan dengan 3. Berarti satunya juga kita kalikan dengan 3. 1 dikalikan 3 tulis sama dengan 3. Kita tulis di sini. Kemudian yang kedua, 1/3, di sini 6, berarti 3 menjadi 6 karena dikalikan 2. 3 dikalikan 2 itu menjadi 6. Berarti 1 kita kalikan 2 menjadi 2, kita tulis di sini. Kemudian kita kurangkan dengan 1/4. Nah, karena 3/6 ditambah 2/6 itu penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5, penyebutnya tetap 6. Kemudian kita kurangi dengan 1/4. 5/6 dikurangi 1/4. Karena penyebutnya berbeda, berarti kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 6 dan 4. KPK dari 6 dan 4 itu adalah 12. 6 kali 2 itu 12, berarti 5-nya dikalikan dengan 2, berarti ketemu 10. Kemudian di sini 4, di sini 12. 4 dikalikan 3 itu 12, berarti 1 dikalikan 3 menjadi 3. Karena penyebutnya sudah sama, kita kurangkan. Pembilangnya kita kurangkan. 10 dikurangi 3 sama dengan 7, penyebutnya tetap 12. Berarti 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 itu sama dengan 7/12. Ini contoh yang menyelesaikan dengan penyelesaian bertahap. Jadi dikerjakan 2 angka, 2 pecahan. Ini 1/2 ditambah 1/3, ketemu hasilnya, kemudian kita kurangi lagi dengan 1/4. Bagaimana dengan penyelesaian secara langsung? Nah, berikut contoh penyelesaian langsung, yaitu dengan menyamakan penyebut 3 pecahan. 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4. Berarti kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 2, 3, dan 4. Nah, KPK dari 2, 3, dan 4 itu 12. Berarti penyebutnya kita tulis 12 semuanya. 12, 12, 12. Di sini 2, di sini 12. Berarti 2 dikalikan 6 itu 12. Berarti 1 dikalikan 6 sama dengan 6. Kita tulis di sini. Kemudian di sini 3, di sini 12. Berarti 3 dikalikan 4 itu 12. Berarti satunya juga kita kalikan dengan 4. Itu 4. Kemudian 1/4. Di sini 4, di sini 12. Berarti 4 menjadi 12 karena dikalikan 3. 4 dikalikan 3, 12. Berarti satunya juga dikalikan 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal mengoperasikan pembilangnya. 6 ditambah 4 itu 10, kemudian dikurangi dengan 3, jadi 7. 7 per penyebutnya itu 12. Jadi 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 itu sama dengan 7/12. Jadi dalam menyelesaikan
langsung, yaitu dengan menyamakan penyebut tiga pecahan tersebut. Jadi baik kita menggunakan penyelesaian bertahap maupun penyelesaian langsung, hasilnya akan sama. 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 itu sama dengan 7/12. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 3 pecahan, kalian bisa menggunakan cara yang bertahap ataupun jangan cara yang langsung. Kalian bisa milih salah satu cara yang kalian anggap paling mudah. Kita akan mempelajari menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita banyak hal-hal yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sekarang akan kita coba pelajari. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, ibu membeli 1/2 atau 1,5 kilogram telur dan 1/4 kilogram tepung. Berapa kilo seluruh belanjaan ibu? Nah, nih di sini penyelesaian pertama. Kalimat matematikanya berarti karena tadi membeli 1,5 kilo telur, kemudian membeli tepung. Berapa seluruh belanjaan ibu? Karena seluruh belanjaannya berarti belanjaan telur ditambah belanjaan tepung kita jumlahkan. 1/2 ditambah 1/4. Nah, kita jumlahkan bilangan bulatnya 1 ditambah dengan 2. Kemudian ditambah yang bilangan pecahannya 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 1 ditambah 2 itu 3 ditambah 2. Nah, ini karena masih berbeda penyebutnya, kita samakan dulu. Di sini samakan penyebutnya 4, berarti 2 kalikan 2, 4 itu 1 kali 2, 2. 1/4 sudah sama, 4 kali 1, 4, berarti 1 kali 1, 1. Berarti 3. Nah, ini 2 tambah 1 itu 3. Kita tulis di sini. Kemudian penyebutnya 4. Nah, 3 di sini kita tambahkan. Berarti 3 ditambah 3/4 itu sama dengan 3/4. Jadi, belanjaan ibu adalah 3/4 kilogram. Kemudian untuk contoh yang kedua. Persediaan gula ibu 1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah kilogram. Nah, ibu tadi mempunyai gula 1/4 kilogram. Nah, digunakan untuk membuat kue, berarti gulanya menjadi berkurang. Sisa gula dimiliki ibu. Nah, berarti kalimat matematikanya adalah 1/4 kita kurangi dengan 1/5 sama dengan nih bilangan bulat utuhnya kita pisahkan 2 dikurangi 1 kemudian ditambah dengan 1/4 dikurangi 1/5 itu sama dengan 2 dikurangi 1 itu 1 ditambah nih. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Kita samakan KPK-nya 20, 4 kali 5 itu 20, berarti 1 kali 5, 5. Kita tulis di sini. Kemudian 5 di sini dari 20, 5 dikalikan dengan 4. Berarti 1 dikalikan 4 hasilnya 4. Kita tulis di sini. Kemudian satunya kita tulis kembali, kemudian 5 dikurangi 4, 1 kita tulis di sini. Kemudian penyebutnya 20. Jadi 2 1/4 dikurangi 1/5 itu sama dengan 1/20. Jadi sisa gula yang dimiliki ibu adalah 1/20 kilogram. Untuk pembelajaran hari ini sudah cukupkan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf.
Tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.